rakyat-rakyat. FYP Bocor Pagi. Oke, ini lihat mata. Kenapa lu biru? Lu kenapa biru? Wah, mata Raffi biru. Lu kenapa, Bi? Lu kenapa? Ada apa dengan rumah tanggamu? Bukan. Tuh kan apa-apa dikaitkan dengan KDRT. Ini Emang main ke- basket kemarin, jadi Oh. gitu. Siapa yang melakukan? Ayang namanya juga main basket seru-seruan. Mana orangnya mana? Gak, udah lu jangan so tau orangnya tinggi juga lu pasti kalah sama dia. Ya gue pengen kenalan doang aja. Sekarang pas ya, apa-apa tuh sedang dikaitkan dengan KDRT. Karena KDRT. lagi heboh dan juga ini sebetulnya jangan dihindarkan dari pembahasan karena ini juga sedang terjadi di masyarakat. Tapi beda kita. memang loh sakit hatinya. Misalnya nih, kita kayak gini, misalnya sama temen kepukul sama-sama istri atau sama suami kita beda loh rasanya. Ya kan? Kalau bukan itu kan- sakitnya di sini, tapi lebih di sini. Nah, pokoknya nih masih belum luput dari kasus Leslar kemarin Iya. yang dihubungkan dengan KDRT dan kita Lu pernah KDRT nggak jujur? Ya kalau rumah tangga harus keras lah, masa lembek. Ih, berarti lu pernah? Maksudnya keras itu tegas. Oh keras yang itu. Iya kan? Ketegasan. Ketegasan. Oh iya. Nah, ini kita akan menghadirkan bintang tamu para artis yang pernah mengalami kekerasan. Baik itu sudah dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan pendekatan sudah keras juga. Siapa sih? Ini kita panggilkan, ini Siapa? dia. Siapa? Andini Aisyah. Andin. Halo. Hai Andin. Apa kabar? Alhamdulillah. Ih Andin. Happy anniversary ya. Terima kasih ya. Iya. Happy anniversary hari ini. Kok Andin tahu ya? Aku Tahu anniversary dong. tapi istri aku belum pulang. Ada apa sih sebetulnya? Gak tahu itu gue di Korea nggak pulang-pulang. Udahlah. Aku juga ulang tahun 15 Oktober kemarin. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Iya. Andin, Ya. aku pernah baca Yes. di Instagram ataupun di YouTube-nya siapa. Kamu pernah speak up akhirnya, maaf nih, pernah di KDRT-in sama mantan. Lu kan mantannya lu ya, ngomong aja Din. Iya, emang lu dasar lu ya. Lu apaan laki-laki nggak tahu diri. Sabar Bu. Iya, Din. Bener. Sabar. Kita lihat artikelnya Lu dulu ya? ya. Coba. Bukan. Enggak, gue cuma panas. Kita lihat dulu, Udah, yuk. kita lihat dulu. Ini kita lihat nih, ini kita lihat dulu nih artikelnya. Aduh, tulisannya apa nggak kelihatan. Andin Aisyah pernah jadi korban abusive relationship. Ditonjok hingga dicekik pacar. Ya bener, Din. Itu kapan, Din? Dicekek. Udah lama sih, ceritanya udah lama. Cuman aku ya beberapa kali aku ceritain di podcast. Waktu itu sama Daniel, sama Mary Riana. Ya. Tapi kemarin ini kayaknya baru 3 hari yang lalu kayaknya aku sempat nge-tweet karena di Twitter kan lagi Rame. banyak Ya, betul. obrolan tentang itu. Jadi Betul. aku jump into the conversation gitu. Ini sesuatu yang sebetulnya banyak orang malu untuk mengungkapkan. Ya, betul. Tapi waktu itu kan Andin maaf ya, kan belum berumah tangga. Itu aja orang yang punya relationship dekat atau pacaran aja. Ya. Untuk melaporkan ataupun cerita aja pasti Ya. susah ya. Makanya aku nggak bisa bilang ini KDRT karena belum Iya, berumah bener. Rumah tangga. tangga. Jadi Kekerasan memang gitu. abusive relationship Toxic atau lah. ya domestic violence masuknya. Ya. Aku juga nggak langsung bisa cerita sih Vi waktu itu. Ini baru bisa cerita ya. Setelah bertahun-tahun. 3 tahun terakhir. Sebentar, Padahal kejadiannya udah lama Puluhan banget. tahun. Saat itu siapa aja yang tahu? Atau lu sembunyiin? Nggak tahu sih, aku sembunyiin. Oh. Aku sembunyiin. Kamu sembunyikan? Karena kayak aku berusaha sekali supaya papa mamaku juga nggak tahu. Yang mana sebenarnya itu pasti sulit sekali kan kita tinggal serumah. Maksudnya Iya. Orang tua. Sama Itu kan orang pasti tua. ada bekas kekerasannya. Iya. Biru-biru, lebam Betul, atau betul. sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Tapi Kayak aku gini lebih parah dari ini ya? Lu bangga banget sih jadi biru gitu. Ih, biru beneran ya, Vi? Iya. Kirain Itu- tadi itu. ala-ala. Main basket gua ini. Aku yang melakukan, kesel gitu? juga soalnya gua. Gua gak percaya. Lu paling muka gua gini. Gak akan sakit gue. Oke. Ini ada artikel juga katanya Andin pernah digebuk pakai wadah gitar. Tuh. Pengakuan Andin pernah ditonjok dan digebuk pakai wadah gitar saat pacaran sampai tak bisa buka mata. Iya, Mungkin aku cerita dulu Separah kali itu. ya. Coba ceritakan aja. Karena ini juga udah cukup lama, jadi aku juga udah overcome the trauma juga. Jadi selama 9 bulan aku pacaran itu ya isinya memang lebih banyak berantemnya. Berantem dalam arti kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga ketika dia marah dia merasa harus meluapkan emosinya dengan kekerasan gitu. Oke. Jadi mulai dari ditonjok, dicekek, dipukul pakai hard case gitar, dibeset pakai pisau, diturunin kayak
kayak berantem di jalan tol sampai akhirnya kayak aku buka pintu dan mau guling-guling gitu di jalan tol. Jadi hal-hal semacam itu gitu. Sebegitunya? Sampai sebegitunya. Dan lu saat itu diam? Enggak, aku juga berusaha sebenarnya karena aku yakinnya kayak wah nih gue pasti mati di tempat nih kayaknya bisa terjadi seperti itu gitu karena pikirannya kan udah itu kan kejadian dalam sepersekian detik gitu loh Van. Maksudnya bukan yang kayak bisa mikir gitu kitanya kayak aduh next detiknya apaan nih gitu. Jadi ada usaha untuk kabur ada banyak gitu ya. Dan pernah kabur beneran pernah cuman karena rumahnya tuh kayak masuk kompleks jadi aku kayak lari gitu. Aku berusaha untuk nyari sesuatu. Terus ya ternyata mobilnya dia lebih cepat daripada lariku gitu. Jadi akhirnya ketangkep lagi. Oke. Dalam waktu 9 bulan mengalami kekerasan beberapa kali dong? Sering ya. Enggak ya. Dari kekerasan satu ke kekerasan lain. Terus apa yang membuat Andin akhirnya memaafkan? Oke, ini sebenarnya akan sulit akan sulit dicerna sama orang yang belum pernah merasakan sebenarnya gitu. Tapi aku bisa cerita gini. Jadi waktu pertama kali aku dipukulin gitu dan aku ngerasa wah ini udah nggak bener nih. Udah pasti aku putusin gitu. Harusnya. Tapi memang aku putusin waktu itu. Tapi abis itu biasanya tuh minta maafnya tuh sampai yang kayak nangis-nangis, sujud-sujud atau yang kayak sesek nafas gitu yang sampai kayak gue nggak bisa hidup tanpa lo kayak gitu rasanya gitu. Jadi akhirnya balikan lagi. Kayak benar-benar merasa nggak kayak aku jadi merasa bersalah dan bertanggung jawab atas dan ada keinginan untuk merubah karakter si orang tersebut saat itu. Karena menurut dia Cuman aku yang bisa ngerubah. Akhirnya balik dia lagi. membutuhkan bantuanku untuk bisa mengubah hidupnya dia. Jadi gitu, kira-kira. caranya begitu makanya akhirnya kamu merasa bersalah dan Iba ya udah deh gue balikan lagi gue pengen merubah lu supaya lu lebih baik gitu kan. Pernah nge-tweet juga katanya setelah gue balikan dia ngulangin hal yang sama. Lalu gue putusin lagi. Abis itu dia nangis-nangis lagi. Mohon-mohon sampai gue kasihan. Terus gue luluh lagi. Begitu aja terus selama 9 bulan isinya ditonjok, dibeset, dicekik. Ya Allah dipukul pakai hardcase gitar, putus nyambung, minta maaf dan luluh. Jadi menurut Andi sendiri berarti itu akan menjadi ulangin lagi. Tapi ketika lu menjalaninya ada harapan untuk berubah kali ya. Iya, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kemarin juga waktu aku nge-tweet ada beberapa orang yang bilang, wah sebucin itu ya gitu. Aku coba flashback sebenarnya nggak bucin juga sih karena nggak bener-bener balikan karena aku cinta banget sama dia, bukan seperti itu gitu. Tapi lebih kayak kasihan siapa lagi yang mau nolong dia kalau bukan gue nih gitu. Kayak ada perasaan seperti itu gitu. Walaupun mengorbankan diri. Tapi kemarin kita ngobrol sama psikolog katanya kalau karakter itu susah dirubah ya katanya ya. Iya, tergantung. Karakter tuh nggak bisa dirubah tapi keadaan yang bisa berubah. Nah, Cuma kalau karakter tuh nggak bisa berubah. Ini sesuatu yang kayak years ago itu gue nggak tahu sama sekali gitu. Maksudnya aku nggak cerita ke teman-teman, nggak cerita ke keluarga. Jadi informasi yang kayak gini nih nggak mudah buat didapat kayak dari psikolog seperti ini gitu. Makanya kalau sekarang semuanya nih udah gamblang di depan mata, aku sangat berharap semua yang sedang mengalami seperti sekarang ini jadi lebih open minded gitu terhadap. Jadi Andin di sini bukan berarti ngebahas masa lalunya, tapi speak up supaya menjadi pelajaran. Betul. Tidak hanya buat Andin, tapi perempuan-perempuan dimanapun lebih berani mempertahankan diri, betul. Punya hak untuk selamat. Keputusan memang ada di tangannya masing-masing, tapi kita semua juga punya hak untuk memiliki hidup yang lebih baik gitu. Karena aku yakinnya kalau waktu hari itu aku terus-terusan mempertahankan hidupku dengannya, hari ini aku nggak punya hidupku yang seperti sekarang ini gitu. Mungkin hidupmu hanya untuk hidupnya terus, bukan hidupmu untuk hidupmu. Iya betul. Karena kan memang untuk membahagiakan orang bahagia diri sendiri juga. Betul. Suami tahu tentang ini pasti. Tahu. Betapa geramnya lah pasti laki lo. Ya kan masa lalu tapi. Tapi maksudnya kan betapa dijaga sama suaminya sekarang, tiba-tiba dulu pernah digituin itu kan kayaknya kesel gitu. Sebenarnya kami berdua lebih menganggap bahwa itu adalah bagian dari masa lalu. Proses kehidupan dia. Dan proses kehidupan gitu. Bahwa lebih kuat. Betul, bahwa sebenarnya itu adalah sesuatu yang nge-shape sampai terjadi Andin yang hari ini itu adalah. Justru yang sama lu yang gak berguna kali waktu pacaran sama Irfan Hakim kali yang gak berguna, gak ada manfaatnya. Oke, dalam 9 bulan, akhirnya apa yang memutuskan meninggalkan untuk selamanya? Momen apa? Mamaku. Mama. Jadi sebenarnya kan tadi aku cerita ya bahwa aku tuh bohong terus gitu ke orang tua. Bonyok. Jadi kalau bonyok gitu ya, bilang aku tadi kayak naik sepeda jatuh gitu. Ya
kayak kapan juga naik sepedanya gitu kan, atau kejedot atau apa, misalnya kebeset itu tuh juga udah susah banget nih bilangnya nih apa gitu ya kebeset. Jadi berusaha sebisa mungkin tuh ditutupin. Belum lagi kalau nyanyi, Vi. Kalau nyanyi tuh kayak ini misalnya biru gitu, aduh makeup artisnya udah susah banget tuh nge-cover biru gitu kan. Jadi terus akhirnya mama tahu. Mama tuh sebenarnya aku nggak pernah cerita jujur ke mama, tapi suatu hari beliau bilang, Din, kamu yakin kamu bisa mengubah dia gitu? Tiba-tiba aja. Tiba-tiba, karena sebenarnya aku nggak pernah cerita gamblang gitu, Emang cuman pasti tahu Isi cuman seorang ibu ya. pasti tahu, tapi saat anaknya nggak cerita, dia nggak berusaha untuk kenapa lo kenapa sih gue hajar anaknya, nggak digituin bagus gitu, ya, karena dia nggak. Oke, kalau lo nggak cerita berarti lo merasa ini privacy lo gitu. Tapi gue punya tanggung jawab untuk Kewajiban memberitahu ini ke lo gitu, bahwa Akhirnya? iya mama bilang bahwa kamu yakin kamu bisa ngubah dia. Ini kan kayak dia udah usia 25 tahunan gitu ya, dengan keluarganya dia yang seperti itu gitu, pola asuh ibunya dari kecil, habitsnya dia, terus traumanya dia, kira-kira kamu bisa nggak ngubah itu dalam 9 bulan ini gitu. Terus kayaknya iya sulit juga ya gitu. Baru mama ngasih tahu bahwa dia itu bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu tuh adalah diri kamu sendiri gitu. Akhirnya baru terbuka. Des. Iya ya. Iya. Kamu putuskan. Iya. Dan dia minta balikan terus. Pasti. Itu lebih kayak kabur sih sebenarnya. Jadi Maksudnya kamu- lebih kayak udah nggak lihat handphone nggak ini. Jadi gitu. bener-bener escape aja bener tuh. Iya, escape. Wah, Itu kan caranya kayak- maaf ya, itu kan sebetulnya bisa dilaporkan ke kepolisian dong karena kekerasan. Ya, tapi Pada kan saat- nggak apa yang- Kalau nggak pada saat itu kepikiran kali. sebenarnya- Makanya apa yang membuat dia nggak itu? Kalau aku sebenarnya males ribut, terus kayak males di BAP sama polisi waktu itu pikirannya ya. Tapi jangan ikutin aku pada saat itu. Terus aku takut di interview sama wartawan banyak-banyak gitu karena akan jadi kayak berita besar banget. Terus ya udah kayak nggak mau manjangin aja gitu. Oke. Sebenarnya. Nah sekarang kan kamu menceritakan ini bukan pertama kali di sini ya. Iya, bukan. Ada reaksi nggak dari mantan kamu saat itu? Enggak. Aku nggak tahu juga sih sekarang dia tahu atau Ada enggak. trauma nggak? Kamu takut nggak kalau misal ketemu dia atau komunikasi dan dia atau gimana? Sudah ikhlas ya. Aku ikhlas, tapi maksudnya since aku juga nggak come up dengan siapapun orangnya gitu kan. Terus dan di sini kan aku niatnya sebenarnya bukan untuk menguak masa lalu, tapi kayak supaya orang-orang Berbagi bisa informasi. belajar dari apa Ya. yang pernah terjadi sama aku di masa Jadi lalu gitu. inilah fungsinya berbagi pelajaran tidak hanya untuk korban, Betul. tapi pelajaran untuk semuanya. Jangan sampai seperti yang pernah dialami oleh Betul. Andin di masa lalu ya. Betul. Tapi Andin kalau mau Dan- titip pesan sama wanita-wanita nih di Iya. Indonesia. Ya, sebenarnya kalau aku pesen untuk semua yang sedang mengalami domestic violence atau abusive relationship, kamu percaya bahwa diri kamu tuh berharga dan kamu terlalu berharga untuk bisa mengenyam relationship yang seperti demikian, dan kamu punya banyak sekali orang untuk bisa dicurhatin ya teman-teman, ataupun go to professional help. Dan nah sebenarnya yang pengen aku juga garis bawahin adalah orang-orang yang ada di sekitar orang-orang terdekat dari korban KDRT atau abusive relationship ini gitu. Mereka ini kan adalah korban yang sangat rentan gitu, Vi. Jadi kayak pasti pikirannya tuh kalut banget kayak aku pada saat itu gitu. Apa sih yang para korban ini butuhkan adalah yang pertama, mereka tuh perlu didengarkan tanpa dijudge gitu sebenarnya. Kayak, ya lo masa gitu doang lo nggak ini gitu kan. Kayaknya kesannya dia nggak mampu banget gitu. Dia perlu didengarkan tanpa dijudge. Kemudian dia perlu diempatikan gitu sama orang, diberikan rasa empati. Jadi bukan kayak kalau gue bisa gini, kenapa lo nggak bisa? Bukan gitu. Nggak Tapi dituntut banyak. iya, tidak dituntut banyak, tapi lebih diberikan empati. Kemudian ya dipeluk gitu. Dengan itu sebenarnya akhirnya si korban ini jadi bisa berkomunikasi dengan tenang gitu. Nggak kalau aku kan waktu itu kayak jadi bohong gitu ke teman-teman karena Untuk tahu nih menutupi. kalau aku cerita ke temen udah pasti nanti langsung disuruh putus lah, langsung digebukin lah cowokku misalnya gitu. Jadi aku merasa kayak situasinya udah ngejudge gitu semuanya. Oke, Gitu. tapi makasih loh udah mau bercerita seperti ini. Iya sama-sama dong. Aduh, jadi kan
gue juga punya anak perempuan ya, jadi suka memposisikan ini kok terjadi sama anak gue. Itu dia. Aku aja tuh kayak gini, gila bisa nggak ya gue kayak nyokap gue kalau misalnya itu terjadi di anak gue gitu. Makanya sekarang kan zaman udah bagusnya seperti kan terbuka. Betul. Informasi juga ada di mana-mana. Jadi Betul, kita harus benar-benar menguatkan orang-orang yang memang dengan posisi korban seperti ini. Oke. Benar. Tidak hanya Andin, ada artis lain juga nih. Siapa lagi? Yang juga pernah mengalami KDRT kali ini dengan suaminya. Berarti benar-benar KDRT. Kalau Andin kan dulu pas lagi pacaran. Ya. Ini pas udah berumah Dan tangga. bukan cuma itu, Bi. Dia juga jadi teman curhatnya Lesti waktu di Mekah kemarin sampai akhirnya Lesti memutuskan mencabut gugatannya. Benar. Dok, kita panggil ini dia, Baby Z. Halo. Selamat pagi. Halo Juragan Restoran, apa kabar? Di Juragan Restoran nih. Baby Z, wangi banget. Wangi ya, masih pagi wangi loh. Aku masa sewangi ini di KDRT-in aku sampai nggak tega. Aduh, makanya habis ini kita akan ngobrol soal fakta Baby Z yang juga jadi korban KDRT. Dan ini cukup parah. Dan akan ada analisa dari psikolog soal keadaan Lesti pasca jadi korban KDRT. Tetap di sini di FYP For Your Pagi. Yes, kita kembali lagi di FYP For Your Pagi. Ada Andin Tapi dan memang juga Baby Z. seru banget ya bahas KDRT sekarang tuh. Ya. Betul. Maksudnya serunya tuh maksudnya wah ternyata udah banyak yang speak up, ada yang pernah mengalaminya. Betul. Ya, sekarang Baby Z aku baru tahu loh kamu pernah mengalami KDRT juga. Pernah. Tapi sebelum KDRT kan kamu ketemu Lesti waktu Iya. ngobrol. Cerita apa sih sama kamu? Waktu ketemu itu nggak sengaja. Kan Kamu umroh bareng? belum. sengaja tuh? Ya nggak sengaja ketemu di Madinah. Aku udah duluan. Nah, dengar kabar Lesti berangkat dan Bang Sandi info tuh Dedek Lesti lagi umroh. Ketemu nggak? Enggak Bang, kayaknya aku ke Madinah, dia di Mekah gitu. Ya udah, pas hari terakhir aku di Madinah, aku mau sholat di Nabawi itu penuh kan di dalam. Jadi aku sholat di luar. Terus? Di luar nggak, di depan aku ternyata Dedek. Gitu. Emang kalau lagi umroh tuh suka keajaiban tuh. Iya keajaiban Iya, loh, iya, bener nggak? Terus Nggak- akhirnya? tuh Dede gitu, terus langsung aku peluk segala macam, mulai itu ya pokoknya pelukan menguatkan. Gimana, Teteh gimana sayang, udah itu alhamdulillah Teh sejak umroh lebih tenang, perasaan lebih enak. Gimana sih Dede, aku nggak ini Dede gimana tuh gendong siapa? Baby L gitu, digendong segala macam. Dia ngomong ya Teh gimana, aku udah tenang. Terus komunikasi masih alhamdulillah masih baik-baik. Ya, aku masih saling sayang. Aku sayang dia, dia sayang aku, kan kita ada BBL. Cuman kemarin tuh mungkin aku dalam konteks ya dia masih muda ya. Oke. Muda, Emosinya jadi, masih. emosinya gitu. Oke. Jadi seperti itu, dia bilang masih Teh kita masih saling sayang, pokoknya Oke. gitu aja sih gitu. Nah, sementara di rumah tangga Baby Z sendiri saat kejadian KDRT usianya kamu berapa saat itu? Sama Lesti. Sama. Dikerasin Aku kan juga. nikah 20 tahun, punya anak 21, aku udah punya anak 22, udah punya anak 2. Oke, KDRT-nya separah apa? Apa yang dilakukan? Verbal kah atau fisika? Fisik. Fisik. Jadi dia juga masih. Jadi kan kenapa ya suamiku tuh kan kerjanya belum ini. Jadi kalau misalnya aku ngeluh soal susu anak-anak habis, terus dia nggak tahu deh, tiba-tiba dia ngunci pintu di dalam. Terus 2 hari nggak keluar. Ya, aku kan bingung kan. Aku mau gimana? Atau aku gedor-gedor, dia keluar langsung dipukul gitu. Dan Paling itu, parah seperti apa? Paling parah itu aku dijedotin ya. Dan kata itu sampai sobek ada luka? 5 jahitan, ya 5 jahitan. Boleh lihat nggak apa-apa? Ini ada bekas jahitan kan? Iya, Itu iya, udah iya. lama kan, aku udah pusanya udah sampai 10 tahun. Itu dari kekerasan suami iya, saat itu? Iya. Ini memang ini ada artikelnya tuh Baby Z pernah jadi korban KDRT. Oke, Iya. kenapa nggak lapor? Pertanyaan lagi saya tanyakan. Ya itu dia, karena aku nggak lapor karena mikirin anak-anak. Anak. Terus nama baik keluarga, sama nama baik mertua aku. Akhirnya bisa lepas? Bisa lepas ya aku nyerah karena udah 5 tahun dan terus-terusan makin parah gitu loh, makin parah. Dan dia nggak pernah mau kasih solusi gitu loh kalau kayak gitu. Jadi pas terakhir aku dipukul sininya dan itu membuatkan kakakku tahu, ditanya karena emang Baby tuh tidak pernah menceritakan itu sama keluarga karena satu nggak mau jadi apa ya, jadi pikiran mama bapak gitu dan malu lah gitu. Akhirnya pas ketahuan ditanya ya sudah, di situ aku akhirnya Oke, menyerah. dan itu kan sama seperti pertanyaan Kandi, tidak terjadi di satu malam saja, Iya, tidak. berkali-kali. Berkali-kali. Nah, yang membuat bertahan untuk Baby Z saat itu apa? Dulu kan pernikahan itu sakral buat saya ya. Perceraian itu adalah aib dan
bertahan itu karena aku nggak mau anak-anakku tuh nggak punya bapak gitu. Terus dan posisi aku tuh belum rumah tangga dan nggak kerja. Kalau aku bercerai, aku gimana ya nasib anak-anak aku gitu. Oke, saat itu akhirnya bertahan, akhirnya menyerah. Menyerah. Yang membuat kamu akhirnya yakin waktu itu pisah itu gimana? Dan pisahnya baik-baik atau enggak waktu itu? Ya awal-awal pasti nggak baik-baik. Karena posisinya pas habis dipukulin itu aku pulang ke rumah mama, kakakku tanya, kakakku tuh nelfon dia baik-baik. Kalau misalnya adik saya tidak bisa menjadi sesuai yang kamu mau, jangan pukul. Kembalikan. Kasih tahu ke keluarga bagaimana saya menjelaskannya gitu. Oke. Tapi kalau emang Erik kamu nggak siap, pulangin aja kayak gitu. Oke. Kan kemarin sempat ngobrol dengan Lesti. Ya. Lesti memutuskan untuk memberikan kesempatan lah. Ya. Kamu sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya kan nggak mau menyerang psikisnya dia ya, jadi saya cuma bilang gini, kalau memang salah seperti itu, diomongin baik-baik, kasih perjanjian yang bener-bener, surat pernyataan yang bener-bener dia tidak akan pernah melakukannya lagi, Neng, gitu loh. Mungkin lebih ke keluarga dua belah pihak sama lawyernya lebih tulis seperti itu. Iya. Gitu. Tapi kalau ngobrol lagi sampai pas kemarin udah ada komunikasi lagi belum sama Lesti? Kan udah nyampe kan kemarin Enggak. ngobrol di Mekah tuh, Enggak. Marina. Sampai sini ada komunikasi lagi nggak? Sama Bang Sandi aja. Sama Bang Sandi aja. Bilang Dede lagi menguatkan, bakal Tapi lagi. menurut Baby Z, ini kan sekarang sudah dicabut laporannya. Bagaimana menurut komennya Baby Z? Baik lagi. Aku sih setuju. Kalau pribadi ya, aku setuju dia ituin karena dia bilang memang karena Mencabut laporannya? Ya, kalau misalnya itu, tapi untuk meneruskan maaf ya rumah tangga ya mungkin perlu dipikirkan lagi. Karena ini pengalaman kedua orang perempuan di sini yang pernah mendapatkan kekerasan, memberikan kesempatan, terjadi lagi, kesempatan lagi, terjadi lagi, dan itu Karena KDRT emang agak nagih sih ya gitu. maksudnya Kalau udah maksudnya nagih tuh sang kalau udah pelaku atau kerjain sang sama si pelakunya. oh, pelaku. Kayak saya maaf ya, saya nggak suka KDRT, saya lebih suka KD Yuni lah. Itu penyanyi dua-duanya lebih bagus. Nyanyinya itu lebih bagus. Nggak biar ketawa dari tadi. Saya deg-degan dengan cerita itu guys. Biar cair suasana. Oke. Tapi Adi pernah dengar itu nggak Stockholm Syndrome? Apa tuh Nah, Stockholm Syndrome? kita akan mengetahui bersama ya, apa itu Stockholm Syndrome. Kita lihat bersama, ini dia. Mungkin ada hubungannya. Oke, dan kita sudah terhubung dengan psikolog, ada Mbak Analisa Widyaningrum. Halo Mbak Analisa. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi Mas pagi. Irfan, Raffi, Mbak Andin, dan Ya juga Mbak. pagi. Mbak, tadi kita membahas tentang sindrom apa Mbak tadi Mbak? Stockholm Syndrome ya. Boleh Ya. dijabarkan sedikit lagi Mbak? Maaf. Stockholm. Oke, Stockholm Syndrome ini sebenarnya dulu muncul gara-gara sebuah fenomena penculikan di Swedia. Jadi disebutkan oleh kriminolog atau psikiater bernama Niels Bejerot tahun 1973, tadi kayak ada di video ya, sekilas Oke. ya. Dimana penculik itu menyandra korbannya, terus kemudian justru korban ini jatuh cinta sama penculiknya. Oke. Nah, akhirnya berkembang kan dari tahun 1970 sekian itu sampai sekarang, dan ini terjadi di beberapa fenomena yang justru dikaitkan dalam kondisi kekerasan yang ada di dalam rumah tangga dan beberapa setting lainnya. Tapi secara harfiah kalau kita pahami, Stockholm Syndrome ini adalah kondisi psikologis paradoks di mana ada ikatan yang kuat antara korban dan pelaku kekerasan gitu. Jadi justru si korban ini tuh memiliki perasaan iba yang mungkin berlebih, malah justru melindungi, rasionalisasi kalau korban ini adalah bukan korban, terus pelaku ini baik gitu. Jadi ini akhirnya berkembang dan sering dikaitkan dengan isu-isu KDRT seperti itu. Oke, dengan beberapa korban memaafkan, mencoba untuk memberikan kesempatan, apakah ada kemungkinan bahwa pelaku KDRT nantinya akan mengulangi perbuatannya lagi? Dan itu kalau misalnya mungkin berapa persen biasanya? Ya, mungkin memang ini sangat nggak bisa dijawab secara pasti ya, sangat tergantung gitu dari beberapa kondisi yang ada. Tapi kalau harapan kita sebenarnya tidak berulang lagi gitu. Cuma kebanyakan memang akhirnya pelaku ini melakukan kejadian yang sama. Tadi mungkin sempat dibahas kalau temperamen itu sesuatu yang nggak bisa berubah gitu. Ya. Jadi ada beberapa
penelitian justru mengatakan temperamen ini 30% pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Nah, 70% ini adalah environment dia gitu. Dan itu bukan satu-satunya tugas dari pasangan untuk bisa mengubah temperamen pasangannya, tadi yang sempat Mbak Andin sampaikan juga gitu. Jadi kalau kita lihat memang kebanyakan kondisinya tuh terulang lagi, tapi kebanyakan juga nih dari pasien-pasien atau klien saya, pelaku ini ketika melakukan lagi kekerasan dalam hubungan mereka, korban ini nggak mau speak up karena ya tadi malu, aib gitu. Jadi untuk kejadian berikutnya tuh nggak terungkap, kebanyakan seperti itu. Tapi biasanya terjadi karena temperamen tadi tidak bisa dirubah begitu. Oke, jadi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah jika terulang lagi, justru kali ini sang korban mungkin akan menutupi, begitu ya? Iya, betul banget, karena memang biasanya kalau memang ini dikatakan mengalami Stockholm tadi gitu ya, atau mungkin kaitannya bukan hanya Stockholm, tapi misalnya ya tadi ada rasionalisasi dan pertimbangan-pertimbangan karena relasi pernikahan, contohnya anak, tadi Mbak Baby sempat nyebutin. Jadi akhirnya demi anak mereka akhirnya kembali lagi. Terus ada harapan bahwa pasangannya akan berubah, dan bahkan beberapa pasangan atau korban ini ketika mendapatkan kekerasan mereka justru menyalahkan diri mereka. Gitu. Ini yang paling ekstrim. Jadi akhirnya terjadilah kejadian yang serupa seperti itu. Oke, jadi ya jika kita melihat ada korban dan juga pelaku di depan mata, kemudian terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Memberikan ruang atau tekanan atau bagaimana? Atau langsung lapor polisi? Gitu. Bagaimana? Ya, enggak, maksudnya ketika kembali lagi hal yang terjadi. Ya. Baik. Memang kalau kita lihat visum itu harus dilakukan ya, karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terbukti gitu. Tapi kalau lapor polisi kembali lagi itu hak masing-masing setiap pasangan. Nah, yang perlu dilakukan justru korban ini butuh mendapatkan pendampingan psikologis, karena itu sesuatu yang saya rasa justru lebih penting untuk kita bicarakan, bagaimana pendampingan trauma para korban, karena trauma ini bisa mengalami post traumatic stress disorder yang cukup panjang gitu ya, bahkan sudah melanjutkan hidupnya gitu kan, itu mungkin tidak semuanya bisa lupa gitu. Nah akhirnya kalau kita lihat tadi yang seperti Mbak Andin sampaikan, support system ini begitu kuat perannya untuk bisa membuat korban ini bisa pulih secara psikologis. Dan ada dua untuk healing, yaitu safety and truth. Kalau selama healing itu tidak aman dan ada ketidakjujuran, biasanya healing itu nggak akan optimal begitu. Oke, jadi harus ada kejujuran untuk bisa healing itu sendiri ya. Terakhir sedikit Dan aja Mbak, keamanan. apakah ada pengaruh pada anak nantinya ketika ini terjadi pada orang tua yang sudah bermasalah, bisa kemudian kembali lagi, apakah ada pengaruhnya? Ya pasti, karena anak itu role modelnya pasti orang tuanya, dan semua orang tua yang kembali rujuk padahal sudah mengalami kekerasan pasti pertimbangannya anak. Nah cuma yang perlu dipikirkan kalau tujuannya adalah untuk kebaikan anak, artinya pada saat kekerasan ini akan muncul lagi atau mungkin muncul dalam hubungan pernikahan, maka kembali ke tujuan awal. Yang terbaik itu untuk anak bukan berarti memaksakan, karena anak melihat orang tua yang bertengkar, apalagi ada kekerasan di situ, itu pengaruhnya luar biasa buruk gitu, membentuk temperamen tertentu terhadap anak. Bahkan kalau kita lihat film yang kemarin saya barusan nonton, Jeff Dahmer itu, ketika dia menjadi seorang pelaku kekerasan seksual, itu justru dibalik itu ada penyesalan si ayah yang dia, ini kisah nyata gitu ya di Amerika. Dia justru merasa bersalah karena sempat mempertahankan hubungan yang toksik dengan ibunya dan sering sekali menunjukkan violence di depan anak. Jadi kalau memang terjadi lagi, silahkan untuk cari profesional, konselor pernikahan. Kalau memang nggak bisa, berpisah itu mungkin bisa jadi lebih baik untuk kondisi semua pihak termasuk anak. Sip. Terima kasih Mbak Analisa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Dan habis ini juga kita bakalan bahas satu persatu video pencabutan gugatan, statement ayahnya Lesti juga, dan permintaan maaf Bilar dari Analisa Ekspresi bersama Mbak Joyce. Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Tak pernahkah kau sadari aku Ya. FYP For Your Pagi bersama Joyce Manurung. Oke. Kita akan meminta Mbak Joyce untuk mengomentari dan memberikan analisa dari video-video berikut ini ya, dari sisi pakar ekspresi. Coba kita lihat video pertama nih. Ini statement Lesti nih. Coba kita lihat statementnya Lesti saat mencabut novel. Bagaimana Mbak Joyce? Kalau kita lihat ini sebuah statement yang sebenarnya umum ya. Suami saya adalah bapak dari anak saya. Itu adalah pernyataan yang umum. Jadi tidak memberikan sebuah makna. Oke. Lalu yang kedua kita lihat saat menyampaikan informasi itu,
ada jeda waktu yang cukup panjang dipakai. Saya. Betul. Di situ ada proses mengkonstruksi sebuah pernyataan yang sifatnya normatif. Jadi mampu diterima publik. Nah, dengan statement seperti itu tidak akan mungkin ada perlawanan, tidak ada mungkin friksi di dalamnya. Dan itulah pernyataan yang paling bisa diterima oleh semua orang. Apakah itu alasan sebenarnya? Kita tidak tahu. Oke. Kita lihat tayang berikut, boleh. Ini lagi nih, tanggapan ayah Lesti. Ketika Lesti mencabut gugatan. Kita lihat, ayo selanjutnya. Iya. Nah, Mana? Yang bagus kita kan mau ya? lihat ekspresi ayahnya. Ekspresi ayahnya. Nah, tadi kan ketika Lesti mencabut gugatan ada ayahnya di samping. Ada ekspresinya itu yang Itu kalau saya tidak mengenal ayahnya secara langsung, tapi kalau dari beberapa media yang kita lihat, memang cara ayahnya mengekspresikan seperti itu. Ya, jadi di awal sebelum ayahnya bicara itu Lesti menarik bibirnya. Nah, menarik bibir ini upaya sebenarnya menyatakan gitu, ini ayah saya akan ngomong apa, seperti yang saya harapkan nggak? Nah, ketika ayahnya mengatakan bahwa ketika dia datang langsung memeluk dan memaafkan saya, itu lepas bibirnya. Dan dia begini. Artinya dia lepas, yes, seperti yang saya harap. terus ada ngusap-ngusap badan. Iya, mengelus itu touching behaviors termasuk dalam bentuk adapters dalam bahasa tubuh ya. Tujuannya apa? Di momen itu orang yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan situasi. Dia merasa tegang, merasa anxious, cemas di situ dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan menyentuh itu memberikan kelegaan pada yang bersangkutan. Kepada bapaknya. Kepada dirinya sebenarnya. Lestinya? Iya. Oke. Bapaknya sendiri bagaimana ketika menyampaikan? Kalau saya melihatnya pernyataan ini relatif berat disampaikan ya, bukan sesuatu yang sifatnya alamiah kemudian menenangkan, bukan seperti itu. Jadi ini pernyataan yang tanda kutip kembali dikonstruksikan secara normatif untuk bisa tampil di publik dan menjadi penerimaan dari publik. Oke. Benar gak yang disampaikan oleh ayahnya? Apakah itu untuk supaya anaknya lebih tenang saja? Bisa jadi, itu bisa jadi salah satu tujuan atau memang sudah dibuat perencanaan bahwa inilah statement-statement yang harus disampaikan ke publik, gitu. Sudah dirancang sedemikian rupa. Oke, dan ini juga ada lagi video permintaan maaf dari Bilar. Ayo. Bagaimana ekspresinya? Silakan Mbak Joyce dilihat ya. Iya. Di depan itu ada pernyataan bahwa saya sangat mencintai istri saya dan saya ingin melindungi keluarga saya. Itu gesturnya belum bermain, namun ketika dia mengatakan sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kehilafan, ini nempel di dada. Ini dalam bahasa tubuh disebut dengan adapters. Jadi menyentuh diri itu menyatakan bahwa ada situasi yang tidak aman, tidak nyaman buat dia. Jadi mungkin dia tidak mudah menyampaikan hal itu sehingga dia perlu melindungi dirinya. Dan ketika disambung dan itu juga ada rentang waktu tertentu. Di sini proses alamiahnya justru muncul. Kalau tadi itu sebuah statement yang dirancang, nah ketika dan itu sesuatu sudah lebih alamiah. Ada anggukan kepala, artinya dia setuju dengan apa yang disampaikannya pada saat itu. Yang sebelumnya direncanakan. Kemungkinan itu direncanakan, ada pernyataannya normatif ya. Oke. Namun ketika dan itu disambung dengan kalimat, itu ada jeda waktu 2-3 detik. Inilah yang sebenarnya natural kemudian muncul. Saya setuju dengan apa yang saya sampaikan. Setuju ya. Tadi ngomong apa sih dia dan apa sih? Dan kehilafan itu manusia, saya mohon maaf atas kehilafan. Aduh, mudah-mudahan benar ya, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi kembali lagi bahwa yang perlu dipahami oleh siapapun, perilaku kekerasan ini bukan sesederhana kita meminta maaf. Oke. Gitu. Nah, indikator permintaan maaf yang sepenuh hati sesungguhnya benar-benar niat untuk merubah diri itu bisa terlihat nggak? Nah, kalau kita bicara soal kejujuran dan ketulusan, itu sebuah sistem nilai. Jadi nilai nggak bisa sesederhana dibaca dari apapun yang ditampilkan. Namun kita bisa lihat nanti di beberapa kondisi, di media, di wawancara, kalau itu muncul perilaku yang sama, kita bisa membaca kecenderungan. Apakah itu benar-benar memang alamiah muncul dari dalam dirinya. Oke. Nah, ini juga ada video lagi saat Baby Z waktu di Mekah bertemu Lesti. Kita lihat ya bagaimana Oh, oke. ekspresinya, apakah bisa kita baca juga yuk.
Saya mungkin nggak tahu ya statementnya pada saat itu bicara apa, karena bahasa tubuh itu kan berkaitan dengan momennya, apa yang disampaikan gitu ya. Namun kalau kita lihat Lesti itu kan memeluk baby dengan erat sekali, jadi ini memang menandakan dia dalam posisi yang tidak berdaya sehingga membutuhkan perlindungan, pendampingan dan ingin bergantung gitu di momen itu ya. Cuman nggak disampaikan secara verbal, itu yang saya lihat, dan dia lebih tenang di sini, gitu, lebih tenang di sini, gitu ya. Oke. Jadi kelihatan memang ekspresinya tidak menunjukkan satu ketegangan di momen itu. Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke segmen ini, tadi kita sempat ngobrol. Iya. Boleh sampaikan nggak ketika sang pelaku dengan sang korban, kemudian ada... Iya, memang kalau secara psikologis kita melihat bahwa perilaku kekerasan ini sifatnya berulang ya, sebuah seperti lingkaran setan kalau menurut saya. Oke. Jadi ada sebuah pola kekerasan dan penyesalan yang terus-menerus akan berulang, yang disebut dengan traumatic bonding. Oke. Nah, di mana kalau orang melakukan kekerasan, si korban kan tersiksa, dia stres. Tapi ketika itu juga diiringi dengan perlakuan baik, manis, meminta maaf, berjanji nggak akan melakukan kembali, mungkin memeluk, mencium dan sebagainya. Bagi korban ini hadiah yang luar biasa yang bisa memunculkan rasa bahagia, bahkan bisa banjir hormon-hormon bahagianya. Nah, manusia itu ketika berada di situasi terancam seperti ini, dia akan mencoba mencari mana yang bikin dia bahagia. Sehingga ada kalanya secara tidak disadari dia bisa memisahkan mana memori yang gak enak dengan rasa bahagianya. Yang dia fokuskan rasa bahagia. Sehingga dia tanda kutip akan candu dengan rasa bahagia ini. Betul. Dan dia akan terus mengharapkan bahwa orang ini akan baik, akan terus mencintai saya, akan terus ada dengan saya. Aduh. Dan jadi yang terganggu tanda kutip adalah dua-duanya jadinya? Dua-duanya perlu mendapatkan bantuan dan pendampingan secara psikologis. Oke. Istilah ini tadi apa? It takes two? It takes two to tango. To tango. Oke. Nih selanjutnya nih ada tayangan respon netizen soal Lesti mencabut gugatannya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Maka sambal teri ternyata dimakan Bon Jovi. Happy anniversary Ibu Nagita dan Arafi. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Raffi dan juga Gigi, happy anniversary, mudah-mudahan selalu bahagia dan juga diberikan rezeki yang berlimpah dan juga bisa menjadi contoh buat keluarga-keluarga lain, keluarga muda khususnya di seluruh Indonesia. Oke, sakinah mawaddah warahmah. Oke, top, mantap, is the best. Kenapa ada kata top, mantap, is the best? Itu tuh kalau ada orang minta videografi, endnya pasti gitu. Top, mantap, is the best. Enggak, jadi satu hari itu kan yang minta ucapan salam itu kan kadang bisa Banyak, 50 ya. orang. Jadi ya salam, selamat ulang tahun buat ini panjang umurnya, saya selalu murah rezekinya. Top, mantap, is the best. Ya cepet, tak bisa. Ini lagi, ya, biar cepat. Tapi happy anniversary buat Terima kasih. Terima kasih ya. Keberapa sih? Nah, 8 tahun. 8 tahun. Rencana sampai berapa tahun sih? Ya selama ya, ini juga sembarangan aja. Tinggal dijawab aja. Tapi sekarang aku belum pulang nih ya. Di mana sih? Yang nonton Korea, Ya nonton Allah. Blackpink. Tadi Aku udah nanya boleh gak sih ke aku kan 8 tahun nih rumah tangga ya aku cuma mau nanya nih yang gak pernah gimana kalau A lagi menghadapi situasi di rumah yang lagi panas terus bagaimana gitu loh misalnya lagi lagi marah-marah cara Aku A tuh kalau menahan sama lagi Gigi, emosi banget ya gimana? Kalau aku tuh sama Gigi, kalau salah satu di antara kita lagi marah banget, yang satunya pasti diem dan pergi. Nah itu jadi misalnya nih, aku lagi marah banget. Wah, satu dia pergi. Ya. Gigi sekarang lagi pergi. Bukan maksudnya, enggak ini enggak ada, ini kan nonton Blackpink. Maksudnya dah. Gigi lagi Blackpink. Berarti lagi kemana? Ke Korea. Oke, akan ada kejutan untuk Raffi Ahmad sesaat lagi tetap di sini. Apakah dia datang? Korea pagi. Nggak mungkin, dia marah lah. Ya, terima kasih ya yang udah ucapin happy anniversary buat aku dan Nagita. Semangat Tapi ya. sampai detik ini aku belum ketemu sama istriku. Telepon dong. Video call berani nggak? Enggak, dia di pesawat. Beneran. Iya, dia di pesawat. Jadi Gigi pergi sengaja? Bukan harusnya dia tuh nonton Blackpink konsernya pertama, tapi nggak dapet tiket. Jadi dia nonton. Jadi Gigi lebih pilih nonton konser daripada Enggak, aku bilang sama dia, sayang udah kamu nonton aja. Katanya kan kamu pengen nonton banget, nggak apa-apa, gampang ketemu aku mah buat aku mah. Pulang hari ini tapi. Anniversary itu bukan harinya, tetapi gimana kekuatan hati kita. Jadi buat aku tuh nggak masalah. banget sih temen Nggak diangkat di pesawat ya, di pesawat. Jadi aku mah nggak pernah ribetin hal-hal. Iya bagus. Anniversary harus ketemu, nggak usah. Yang penting tuh udah kalau ada hal yang lebih penting,
urusan lu nanti kalau aku mah kan ada terus sama kamu setiap Iya, saat, iya, setiap iya. waktu juga bisa. Tapi hari ini pulang kan? Ya pasti, Oke. insya Allah pulang. Yang penting Yakin. transferannya masuk ya. Yakin pulang. Yakin. Memang datang gak sih dia? Yuk kita sambut Dia yuk. marah-marah terus Ini loh. dia. Bener gak sih? Mana gak sih? Buat apalah susah cari kesalahan sama menjadi Apa aja dia? Udah kenalan belum? Gue udah GR, gue udah GR beneran. Habisnya si Gigi gue telepon-telepon gak diangkat-angkat. Pak Bos udah kenalan belum? Kamu siapa? Gusti. Nada. Nada. Oh, Nagita juga. Oh iya Tasya, Nagita banget tuh. Gue sampai kaget. Kenapa pakai baju samaan sih? Ah. Iya lagian lu. Keren banget ini pacaran beneran kamu sekarang. Gimana, Sek? Halo dulu ke kamera dong. Ya Allah. Kayaknya mirip banget. Ternyata orang tuh muak yang ngeliat gayanya Raffi Ahmad ya. Gue cuma muak loh ngeliat gayanya Lu Raffi galau Ahmad. nggak liatnya? Iya, gue Sama kan juga galau. muak ngeliat gayanya Raffi Ahmad. Ada. Kirain gue beneran, gue udah GR. Ngapain sini, Bos? Hah? Ngapain lagi? Ya lu ngapain? Datang ke sini gue yang nanya. Ada nggak disuruh ke sini? Duduk, Bos, duduk. Ngapa aja rumah sendiri? Enggak, lu datang langsung closing. Ngapain lu datang? Enggak, bukan surprise. Aduh, Terima maaf. kasih ya kamu datang. Ya, kita mau ngerayain ini anniversary. Oh, lu beneran? Oh iya. Kan samaan. Barengan ya? Iya, barengan. Iya bener. Tapi lu tuh termasuk orang yang beruntung melihat secara langsung kehidupan Gigi dan Raffi Iya. kan. Lu gimana melihat mereka seperti apa? Wah, Aku sosok memang sekarang so sejak sweet. pandemi Berasik nggak kayak bikin, gini ya? Pak. Jadi aku baik. Seng. Lu ini lu emang lu ya, lu kesempatan dalam kesempitan lu ya. Ada, mana ada. Udah gini aja lah, karena gue anniversary, gue pengen di FYP ini kita buruan daftar nikah gratis. Saksi nikahnya Raffi Ahmad. Ya. MC-nya Ivan Hakim. Ya. Siapa yang mau nikah gratis? Persyaratan lengkapnya langsung aja kalian cek di Instagramnya FYP_Trans7. Sampai jumpa ya, FYP Baru Pagi. Terima kasih. Terima kasih.